Terakhir kali di tahun 2023, MU mengunjungi kandangnya Anfield itu 0-0. Bisa menahan imbang Liverpool 0-0. Tapi kunjungan sebelumnya MU kalah 7-0. Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan. Yang sendirian siapa? Mohamed Salah. Biasanya yang sendirian ini kan yang mainnya lagi flop atau Ya, yang performanya biasanya turun ya. Ini kenapa kok Muhammad Salah? Ya, karena Bolaneters tahu kan Mohamed Salah terlalu GG. Good gaming banget ini dia. Sejauh ini dia udah mencetak 20 gol dan 17 assist. Masih bulan Desember ini. Masih bulan Desember. Gila. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang dibahas, kita kenalan dulu. Oh, kenalan. Iya. Seperti biasa ada saya Asad Arifin. Biasanya saya duduk di sini, tapi kali ini duduk di sini. Dan ini teman saya. Masa Bolaneters belum kenal sih. Halo Bolaneters, saya Serafin, siap menemani Anda sekalian di Bareng Bola hari ini. Kita bahas, karena tadi kita openingnya pakai Mohamed Salah. Mohamed Salah. Berarti kita bahasnya Liverpool aja. Liverpool pekan ini akan bertemu Manchester United. Aduh, ini nih. Yang Manchester United. Aduh, ini. Mainnya di Anfield. Di Anfield betul. Ya. Hari Minggu. Tanggal 5 pukul 23.30. Kita bahas Mo Salah ya, sebentar. Mo Salah. Oh, langsung Mo Salah nih. Iya, kita bahas dulu sedikit fakta tentang Mohamed Salah. Ya, oke. Jadi Salah ini baru saja tercatat sebagai pemain ke-8 di Premier League yang mencetak 100 gol di pertandingan kandang. Rinciannya 101 untuk Liverpool 98. Di Anfield. 98. Oh iya, 99 di Anfield untuk Liverpool dan 2 gol untuk Chelsea di Stamford Bridge. Ini jadi sudah 101 gol si Salah. 101 gol. Banyak juga ya. Nah, ini nanti Liverpool lawan MU mainnya di Anfield, betul. Kira-kira berapa gol yang akan dicetak Salah ini nanti? Kalau misalnya mau dibilang berapa gol, kayaknya bisa banyak ya Mas Hasan. Banyak ya. Potensi untuk hat-trick itu ada karena ya kita tahulah Liverpool lagi bagus-bagusnya. Ya. Mereka musim ini baru kalah 1 kali doang. Ya betul. Imbang 2 kali, sisanya menang. di Premier League. Di Anfield juga mereka juga sangat perkasa ya. Sangat. Jadi di sisi lain, ini tim tamunya ya fans MU sabar ya. Sabar. Ya, MU kita lihat udah 4 kali kalah beruntun. Terakhir kali ini kalah lawan Newcastle 2-0, terus Wolverhampton kalah 2-0, terus Bournemouth kalah 3-0 sama Tottenham, tapi Tottenham di Carabao Cup ya. Kalah 4-3. Kebobolan sama ini. Siapa? Yang tendangan dari corner. Mateus Cunha. Iya sama Son juga kan. Son. Kalau di Carabao Son, kalau di Premier League Mateus Cunha. Jadi kalau misalnya dibilang berapa gol ya, nanti si Mohamed Salah bisa lebih dari 2 lah, karena Salah ini akan berhadapan dengan wingbacknya MU. Nanti kan wingbacknya MU antara kalau nggak Diogo Dalot, ada Tyrell Malacia juga, atau Nusair Mazraoui. Oh, berarti digeser? Ya, ada kemungkinan kan. Nanti tinggal dilihat kan siapa yang kuncinya kan di wingback kiri. Ya. Kalau Malacia fit, berarti Dalot bisa di kanan. Mazraoui tengah. Kalau misalnya siapa namanya Malacia belum fit, Dalot kiri, Mazraoui kanan. Ya bisa diotak-atik lah. Bisa diotak-atik. Cuma ya itu tadi. Ketiga pemain ini kalau misalnya harus disuruh untuk menghentikan Salah, ya sudahlah. Berat. Ini ada satu catatan statistik lain yang membuktikan bahwa Salah ini akan sangat sulit dihentikan. Nah, gimana tuh? Kalau ini saya baca dari Opta ya. Iya. Salah kan sekarang udah cetak 17 gol di Premier League ya. Mimpin top skor kan. Dan 13 assist. Ini sekaligus top assist. Nah, kombinasi gol dan assistnya Salah ini tercatat sebagai pemain terbanyak dengan kontribusi gol dan assist sepanjang sejarah Premier League periode awal musim sampai Desember, betul. Jadi memang si apa sebutannya ya, raja atau pangeran dari Mesir ini, Raja Mesir, Farao. Raja Mesir ini memang performanya sedang bagus-bagusnya gitu loh. Nah, padahal kontraknya kan akan habis nih di akhir tahun nih. Kira-kira apa sih yang membuat si Salah ini kayak oke banget gitu. Apakah ini kesempatan saya mendapat kontrak besar terakhir nih mungkin dari Liverpool, jadi saya harus habis-habisan nih. Atau memang strateginya Arne Slot yang oke untuk Salah ya?
Kalau misalnya tadi ya, kalau kita bicara soal kontrak, kan memang kontraknya Salah habis di bulan Juni. Tanggal 30 Juni. Dan sementara kan dari beberapa interview terakhir kan Salah selalu bilang bahwa belum ada kabar. Bahkan semakin jauh dia di interview terakhir kan bilang, kita masih jauh nih dari deal sama Liverpool. Nah, Salah sendiri di beberapa kesempatan juga bilang bahwa dia masih pengen lanjut di Liverpool. Cuma memang kan Liverpool ini kan dalam tanda petik dilematis ya, karena memang Salah kan usianya sekitar 31 tahun ya, 31, 32 gitu. 32. Kan itu kan istilahnya usia emas terakhir ya. Habis ini kan biasanya kan kalau pemain-pemain ini kan menurun, declining kan dia. Walaupun kayak Messi, Ronaldo itu kan masih konsisten itu pengecualian ya itu. Itu tapi Salah ini kan mungkin ada potensi juga untuk mungkin kontrak perpanjangan 3 tahun. Nah, setelah itu kan usia 34, 35 itu kan mungkin akan agak menurun betul. Nah, di sisi lain kan juga kan isu yang beredar juga kan Salah mintanya gajinya gede ya. Ya, dan kalau menurutku sih sangat wajar ya dengan performa yang seperti itu dia minta gaji yang gede. Nah, seperti tadi yang Mas Asad bilang bahwa kalau ini kenapa dia istilahnya gacor juga, ini kan sebagai showcasing ya. Kalau misalnya at least gini, oke, katakanlah Liverpool nggak sanggup membayar, kan dia bisa menjual ke klub lain, misalnya ke klub Arab Saudi. Ini loh, gue segini aja sampai Desember aja udah gol assist gue segini. Sudah segini. Nah, kalau lu ngontrak gue, untung dong, untung banget kan, lu dapat pemain yang lagi prime-nya kan. Jadi sebagai sebuah showcasing sih kalau menurutku itu satu. Tapi kalau Salah bilangnya, kalau di dalam wawancaranya di beberapa kali dia bilang dia ingin musim ini Liverpool harus menang Premier League. Jadi ya kita nggak tahu ya apakah ada motivasi uang di balik ini atau enggak. Cuma kalau Salah sendiri, dia kalau yang ngomong ke publik bahwa dia ingin memenangkan trofi Premier League, karena ini kan dia baru 1 kali kan menang Premier League sama Liverpool. Dia pengen nambah nih ceritanya, dan ini trofi kedua. Dalam tanda petik kayak the last chance-nya dia untuk menambah trofi Premier League. Jadi kalau dia bilangnya apa yang memotivasi dia untuk bisa main bagus seperti ini adalah membantu Liverpool memenangkan Premier League. Trofi Premier League. Cuma apakah di sisi lain apakah dia juga dalam tanda petik mulai cari menjual diri ya, menjual diri ke Liverpool atau klub lain, nah kita nggak tahu. Cuma kalau yang dia bilang sendiri kayak gitu. Ini berarti performanya si Liverpool dan Salah ini berkebalikan dengan performanya MU ya. Wah, sudah jelas dong. Tim tamu ya. Tim tamu betul. Ini kalau lagi-lagi dari datanya Opta ya. Manchester United ini kebobolan 18 kali di semua ajang sepanjang Desember. Bulan Desember. Ini sebenarnya ini pertahanannya MU atau atap Old Trafford sih? Kok bocor terus? Ini pertahanan MU ini apa nasibnya seperti atap Old Trafford ini, bocor terus. Gimana Mas Abud ini? Ya seperti yang Mas Asad tadi bilang, ya performa MU selama bulan Desember ini mungkin yang cukup membahagiakan, menang di derby ya. Betul. Menang lawan derby itu 2-1. Menjadi kayak oase gitu. Iya kan sebenarnya kan di awalnya Arne Slot. Ruben Amorim kan sebenarnya kan awalnya juga nggak jelek-jelek amat. Awalnya imbang, terus menang, terus imbang, terus ada sempat kalah juga, terus akhirnya lawan City tiba-tiba menang kan langsung wah, fans MU kan langsung wah, nonton MU sampai terakhir. Nah, kan pada gitu kan terus tiba-tiba ternyata setelah pertandingan itu malah jeblok. Dan jebloknya ini juga dalam tanda petik mengkhawatirkan ya. Kan pertama kan kalahnya kan tim yang pertama kali mengalahkan MU dalam rentetan terakhir pertama kan Tottenham. Tapi skornya masih 4-3 nih. Masih ada perlawanan dalam tanda petik. Terus habis itu yang agak mengejutkan Bournemouth 3-0 kalah di Old Trafford. Lawan Wolverhampton yang baru ganti pelatih juga kalahnya 2-0. Yang ngegolin itu temannya Evan Dimas. Huang Hee-chan. Terus juga terakhir lawan Newcastle kalah 2-0 juga. Jadi secara kepercayaan diri lagi rendah banget. Lagi rendah. Terus ditambah juga kalau kemarin kan lawan Newcastle kan Bruno Fernandes sama Manuel Ugarte kan absen karena memang akumulasi kartu sama kartu merah. Nah, tapi nanti ketika lawan Liverpool 2 pemain ini udah bisa main. Jadi betul, setidaknya ada sedikit harapan atau suntikan tenaga kali ya, bahwa mereka mungkin bisa memberikan perlawanan di Liverpool. Karena bola neters kalau kita melihat terakhir kali di tahun 2023 MU mengunjungi kandangnya Anfield itu 0-0. Bisa menahan imbang Liverpool 0-0. Tapi kunjungan sebelumnya MU kalah 7-0 bola neters yang merupakan salah satu kekalahan paling gede ya. Berarti 2 pertandingan tandang terakhir ke Anfield ini MU gagal bikin gol.
Gagal bikin gol. Bikin gol ya, 0-0 sama 7-0. kalah 7-0. Nah, celakanya adalah 3 pertandingan terakhir MU juga gagal cetak gol. Betul. Ada apa dengan lini depan MU? Ternyata nggak cuma belakang aja yang bocor ya, tapi depannya juga masih kurang tajam lah. Kalau sebenarnya kalau apa karena Rashford ya? Wah, ini menarik juga sih. Rashford juga kalau misalnya dibilang Rashford oke lah musim ini performanya sedikit aja. Di awal musim ya. Awal musim ya. agak oke. Cuma semenjak dipegang Amorim juga sebenarnya dia nggak terlalu nggak terlalu bersinar karena memang wajar kan Amorim kan pakai 2 playmaker di belakang striker, bukan pemain melebar kan. Nah, Rashford kan selama ini melebar ini terus. Bukan karakternya Rashford. Bukan karakternya. Jadi agak dalam tanda petik absennya Rashford juga nggak terlalu ngefek sebenarnya. Cuma memang dia punya kemampuan untuk jadi game changing, punya kemampuan. Cuma dia dalam tanda petiknya angin-anginan gitu loh. Kadang bisa jadi game changer, kadang mager, gitu kadang kalau katanya fans MU sih duta jalan sehat. Duta jalan sehat. Penerusnya Anthony Martial. Nah, jadi kalau misalnya dibilang si Rashford, absennya Rashford kayaknya kurang relevan sih kalau menurutku. Sebenarnya masalahnya kalau misalnya kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir itu sebenarnya malah bukan masalah lini tengah atau lini serang, tapi kalau boleh aku menyorot di lini tengah. Karena selama 3 pertandingan itu MU selalu selalu gampang banget kehilangan bola. Ini yang akhirnya aliran bola ke depan jelek, supply. Jadi kalau nggak salah si Owen Hargreaves pernah dia di komentar panitrinya dia bilang Rasmus Højlund itu adalah pemain paling menderita di Premier League. Paling menderita karena apa? Dia sebagai striker dalam satu pertandingan aja loh, di pas pertandingan melawan Wolves itu dia cuma dapat 5 umpan. Bayangin striker mau bikin gol gimana kalau diumpanin aja cuma 5 kali dalam 90 menit. Dan dari 5 umpan itu 3 itu dari back. Berarti artinya long pass. Long pass. Nah, striker gimana mau bikin gol kalau kayak gini? Ini sih sebenarnya yang jadi masalahnya di lini tengah MU, dan terbukti kemarin yang ketika lawan Newcastle juga kan mampet kan, nggak bisa. Dan tapi kita juga harus memberikan kredit pada Newcastle ya, karena memang bertahan solid dan Bruno Guimaraes sih kalau kemarin permainannya oke banget. Nah, melawan Liverpool ada sedikit harapan ya, karena itu tadi karena 2 tadi ya, main tadi ya. Karena kan memang lini tengah MU kalau misalnya lawan Newcastle kemarin kan pakai Casemiro sama Christian Eriksen kan ya udah berumur lah ya. Sementara Manuel Ugarte kan udah performanya belakangan ini udah mulai naik, dan dia udah kenal Amorim di klub sebelumnya, di Sporting kan. Jadi udah mulai kelihatan nih, tackle-tackleannya oke. Nah, ini ya mungkin akan jadi harapan. Dan Bruno Fernandes, karena meskipun ya Bruno temperamen, dia kadang sembrono bikin tackle ngawur, tapi dia masih dibutuhkan MU, dan dia tanpa MU kualitas kualitas peluang MU itu turun drastis. Jadi adalah harapan kalau nanti Bruno ya asal mainnya nggak ngawur lagi sih. Asal mainnya nggak tidak serampangan. Iya, tidak serampangan. Berarti secara tradisional ini kan sebenarnya big match. Big match. Bahkan kalau kita pakai bahasa broadcast ini super big match. Super big match, betul. Cuman kalau melihat performa terkini, apakah Liverpool versus MU ini masih bisa disebut big match? Ya, sekarang lihat ya kita realistis. Liverpool peringkat berapa? Peringkat 1. MU peringkat berapa? 14. 1, tapi belakangnya ada 4. Ada 4-nya. Nah, ya tim peringkat 1 ketemu tim peringkat 14 masa big match sih? Berarti harusnya big match ini kan label tradisional ya. Kalau kita lihat performa terkini, mungkin ini belum bisa disebut big match. Bukan laga big match, apalagi dengan kan juga beberapa tahun terakhir ya. Ini kan nggak cuma musim ini aja kan. Di beberapa musim terakhir kan juga. Kalau misalnya dibilang big match, kok kasihan Liverpool kayak masa lawan segini disebut lawan big match. Menarik. Nah, tapi ya harus diakui ya fans MU bukannya gimana, tapi memang tim ini lagi kalau bilang ya agak bapuk sih, emang lagi agak bapuk. Jadi kita langsung ke prediksi aja ya. Langsung prediksi nih. Kira-kira ya mungkin kita sepakat ya bahwa Liverpool ini akan unggul di pertandingan ini ya. Kalau prediksi skornya berapa? Kalau prediksi skor ya. Atau kira-kira skornya berapa gitu. Jadi kalau mungkin aku review dikit ya. Mungkin kan tadi kan kalau misalnya dibilang tidak ada alasan untuk mendukung MU menang di laga ini. Tidak ada alasan apapun, mau head to head, mau rekor kandang, rekor tandang, performa.
individu juga nggak ada yang bisa dalam tanda petik dibanggakan melawan MU. Cuma satu ini laga syarat gengsi ya, mungkin ya seperti yang aku bilang, walaupun bukan big match gengsinya ada, gengsinya masih gede. Terus juga kan istilahnya fans MU kan juga dari pemain MU-nya juga mungkin berpikir bahwa ini kalau misalnya menang di laga ini akan mengubah segalanya. Karena ini istilahnya kan dia udah 4 laga beruntun kalah, sekalinya menang lawan Liverpool itu kan moralnya akan naik. Jadi mungkin mereka akan bekerja keras. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa diunggulkan lawan dari MU untuk menghadapi Liverpool. Jadi kalau misalnya aku boleh prediksi, kayaknya Liverpool menang 3-0 deh. 3-0. Kalau dari saya sederhana saja. Sederhananya. Mungkin Liverpool akan menang selisihnya 2 gol. Gitu. Oh, 2 gol ya, selisihnya 2 gol. Ya. Entah itu skornya 2-0, 4-2 atau berapa. Bisa ngegolin nggak kalau dari Mas Asad? Bisa ngegolin nggak MU? Kayaknya sih bisa. Bisa ya, bisa. Kita optimis saja. Optimis saja. Berharap pada tontonan yang seru. Iya. Oke, itu prediksi ya. Karena ini udah masuk Januari juga. Januari, betul. Kita bahas sedikit lah soal transfer kedua tim ini. Dua tim ini aja ya. Kalau tim-tim lain nanti kita bahas di episode lain. Berikut boleh. Ya. Kita bahas dari Liverpool dulu ya. Yang panas ini kan selain Salah yang kontraknya habis, kan ada Trent sama Virgil van Dijk. Ada 3. Ini betul. Kabar terbarunya gimana, Mas Abud? Kalau kabar terbarunya nih yang dari tapi ini sebenarnya juga masih rumor ya. Masih rumor dari media-media Inggris. Kalau kan Salah tadi kan udah ngomong belak-belakan tuh bahwa negosiasinya masih jauh. Virgil van Dijk juga dia dalam wawancaranya juga bilang bahwa masih jauh. Situasinya kan sama kan ini. Maksudnya dua pemain ini mungkin ini kontrak besar terakhir saya gitu. Sementara kalau Trent dia lebih diplomatis jawabannya. Dia bilang bahwa aku selama berapa tahun di Liverpool itu kalau aku mau perpanjang kontrak aku nggak pernah koar-koar di publik. Dan untuk perpanjangan kali ini aku juga gak bakal koar-koar. Itu pernyataan mereka di publik. Cuma kalau menurut laporan-laporan terbaru yang beredar, Salah sama Van Dijk ini dalam tanda petik ada cahaya titik terangnya. Ada titik terangnya, ada kemungkinan mereka bakal bertahan. Sementara kalau Trent Alexander-Arnold untuk sejauh ini banyak beberapa media besar seperti Sky Sports juga bilang bahwa kemungkinan besar tidak akan bertahan. Tapi situasi kan masih dinamis masih sangat dinamis karena kan 6 bulan ya, masih ada 6 bulan sampai kontraknya mereka habis, masih bisa ini. Jangan kan 6 bulan. Kita kalau ingat Kylian Mbappe dulu kan udah habis, udah mau habis tiba-tiba perpanjang kontrak. Masih banyak yang bisa terjadi lah. Terus Liverpool ini kayaknya kan tidak banyak dirumorkan akan membeli pemain baru ya, karena skuadnya sudah cukup kompetitif lah ya. Nah, situasinya kan berbeda dengan MU. Betul. Sepertinya ada banyak seperti bursa transfer sebelumnya kan selalu ada banyak pemain yang dikaitkan akan dukung MU. Kalau untuk Januari 2025 ini gimana, Mas Abud? Kalau dari bulan Januari 2025 sendiri MU sebenarnya kalau rumornya kan banyak tuh, kayaknya hampir semua posisi itu buat MU. Cuma kalau dari yang saya pahami dan saya lihat perkembangannya, sebenarnya ada 2 posisi yang sebenarnya jadi prioritas. Bahwa yang pertama adalah back kiri, wing back kiri lebih ke wing back kiri sama striker. Nah, wing back kiri ini karena memang Luke Shaw kan cedera dan dia juga masih gak jelas nih baliknya kapan. Sementara Tyrell Malaysia kan dia kan absen 1 tahun lebih. Dan lama banget. Progres performanya untuk balik kalau kita lihat di beberapa pertandingan ini masih lambat banget. Nah, inilah kenapa Ruben Amorim merasa back kiri ini jadi salah satu sektor yang paling penting. Dan udah ada beberapa nama kayak Milos Kerkez-nya Bournemouth, terus ada Nuno Mendes-nya PSG. Ini yang dikaitkan sama MU untuk posisi back kiri. Sementara striker ini juga banyak, ada beberapa nama dan namanya juga bukan nama yang kaleng-kaleng ya. Kayak pertama Victor Osimhen. Sekarang main di Turki. Di Galatasaray. Terus habis itu juga ada yang agak ramai juga nih, strikernya PSG, Randal Kolo Muani. Itu juga kan dijual. Digosipkan akan direkrut MU di musim dingin ini. Cuma masalahnya adalah MU di musim dingin ini duitnya seret. Sampai di sini aja, sampai duitnya seret aja. Karena kemarin MU sudah menunda perayaan Natal untuk penghematan. Penghematan. Terus juga kabar terbaru aku nggak tahu ya ini sesuatu yang bagus atau enggak. Si Sir Jim Ratcliffe itu juga motong anggaran. Jadi kan MU itu punya kayak badan amal namanya MU Foundation. Dia itu juga motong dana-dana yang digunakan yang biasanya kalau nggak salah itu dipotong sekitar 1 juta pounds. Ini mode hemat, bener-bener mode hemat banget. Jadi
kalau misalnya dibilang kalau kita bicara rumor itu 2 rumor yang ini, cuma apakah bisa direalisasikan? Duitnya nggak ada bos. Kecuali Sir Jim ini kan sebenarnya orang kaya. Iya. Tapi kan dia nggak bisa semena-mena memakai kekayaannya untuk. Iya, karena memang aturannya kan ketat kan. Karena aturan finansial untuk bola netrus yang belum tahu, pemilik itu tidak boleh injek dana untuk transfer pemain. Itu tidak boleh. Pemilik boleh injek dana untuk membangun fasilitas. Betul. Makanya kan kenapa kan MU kan dia lagi bangun Carrington kan lagi di Permak tuh, terus katanya mau bangun stadion. Itu duit yang boleh diinjek oleh pemilik. Sementara untuk transfer itu nggak boleh. Nah, inilah makanya ada yang boleh Man City. 115. Oke, udah. Iya. Saya pikir cukup sampai di sini daripada melebar kemana-mana. Boleh. Jadi episode ini sampai di sini saja Bola Neters. Itu tadi prediksi dan kita sedikit bahas soal rumor soal Manchester United dan Liverpool. Jangan lupa saksikan pertandingannya, disiarkan di video dan ikuti perkembangan sepak bola Eropa, sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, macam-macam semuanya, volley juga di bola.net. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.